Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Mari kita perbanyak amal kebaikan kita, karena setiap detiknya itu adalah berlipat ganda balasannya. Sahabat semuanya, di medsos selain kita mengunggah status tentang diri kita, kegiatan kita, ada satu fenomena lagi yang sering kita lihat, yaitu bagaimana para netizen ini mengkritik, menasihati atau mengkritik, memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada yang dengan bahasa yang santun, ada dengan bahasa yang kasar, dan sebagainya. Nah, sebenarnya bolehkah kita dalam Islam ini mengkritik pemimpin, mengkritik pemerintah? Hal ini tentu menarik untuk kita bahas. Mengkritik pemerintah atau mengkritik pemimpin atau bisa menasihati, itu adalah salah satu keniscayaan yang memang harus kita budayakan dalam Islam ini, apalagi pemimpin. Karena tentunya pemimpin juga perlu pengawasan. Pemimpin atau pemerintah juga perlu pengawasan. Namun tentunya kita juga harus memperhatikan bagaimana sih adab-adab kita mengkritik, menyampaikan aspirasi, atau kemudian kita menasihati pemerintah. Salah satu jihad yang utama adalah seseorang yang dia mengatakan kebenaran di hadapan pemimpinnya. Mengkritik pemimpin boleh, akan tapi ada adab-adabnya. Yang pertama, adab mengkritik pemimpin adalah kita dengan bahasa yang santun dan tidak ada fitnah di dalamnya. Tidak ada cela atau kita menghinakan orang lain. Orang yang menghinakan pemimpinnya, dia akan berdosa besar. Alih-alih apa yang kita kritik atau yang kita sampaikan itu diterima, bisa jadi itu justru ditolak, dan itu bahkan dilarang dalam agama. Kita menyampaikan atau mengkritik pemimpin, kita menasihati pemimpin dengan bahasa yang tidak baik, dengan keji, dengan fitnah. Sahabat semuanya, kita boleh mengkritik pemimpin, bahkan sangat dianjurkan. Karena sejarah atau banyak kisah yang mengisahkan, salah satunya Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab ini adalah dia sedang berjalan di pasar. Kemudian dia dihentikan oleh seorang sahabiah namanya Khawlah binti Sa'labah. Khalifah Umar bin Khattab mendengarkan apa yang disampaikan, dinasihatkan oleh Khawlah binti Sa'labah. Yang kurang lebihnya, "Hai Umar, engkau dulu namamu adalah Umair. Sekarang engkau adalah Umar Amirul Mukminin. Maka takutlah pada Allah SWT dan ingatlah azabnya, ingatlah kematian dan sebagainya." Dinasihati seperti itu. Umar berdiri khusyuk mendengarkan. Orang-orang yang lain, orang-orang di pasar ini keheranan. "Hai Umar, kenapa engkau tidak membalas? Kenapa engkau diam saja?" Dia berkata, "Engkau tidak tahu siapa Khawlah binti Sa'labah. Dia adalah perempuan yang suaranya didengar oleh langit ketujuh. Jangankan hanya siang sampai dari pagi sampai siang, bahkan pagi sampai malam, aku akan dengarkan terus dan berdiri di sini selain di waktu sholat." Nah, Umar bin Khattab ini mencontohkan bagaimana seorang pemimpin yang haus kritik. Dia sering suka belusuan kemana-mana. Akan tapi belusuannya beliau itu mencari aibnya, kekurangan dirinya. Apa sih diriku yang kurang? Bukan untuk membuat pencitraan bagi dirinya. Sahabat semuanya, itulah Umar bin Khattab, salah satu khalifah yang benar-benar haus kritik dan sangat kemudian memperhatikan kritiknya. Setelah dikritik, kemudian dia melaksanakan apa yang jadi nasihat dari orang-orang itu. Yang kedua, kita boleh mengkritik, kan tetapi harus ada solusi.
Karena betapa banyak orang yang mengkritik hanya karena kebencian, hanya karena tidak suka. Akan tapi kemudian tidak ada solusi yang ditawarkannya. Boleh mengkritik, tidak, jangan begini, kebijakannya jangan begini. Akan tetapi kemudian cari yang baik begini, cari solusinya, kasih solusinya. Jangan mengkritik tanpa solusi. Dan yang ketiga, sahabat semuanya. Karena kenapa kita boleh mengkritik? Ada salah satu hadis yang mengatakan Rasulullah pernah bersabda, jika ada kemungkaran yang ada di hadapan kita, maka ubahlah dengan tangannya. Fayuwajirhu biyadi. Jika kita tidak bisa merubah dengan tangan kita, maka fabi lisani, dengan lisan kita. Jika tidak bisa dengan lisan kita, maka fabi qalbi, dengan hati kita. Dan itu selemah-lemah iman. Maka mengkritik inilah salah satu sarana jihad kita, salah satu sarana amalan kita untuk kita mengamalkan ajaran dalam Islam, yaitu saling menasihati. Tapi tentunya satu, dengan kata-kata yang indah, tidak penuh dusta, keji, ataupun menfitnah. Dan yang kedua, berikan solusi. Jangan hanya kritik tanpa solusi. Yang ketiga, maka bersungguh-sungguhlah kita untuk benar-benar tulus dalam mengkritik itu, bukan sebagai tanda kita benci, tapi sebagai tanda kita ingin baik bersama-sama. Sahabat Bimbel Rubaiyat yang dimuliakan Allah SWT, demikian yang bisa sampaikan. Semoga negara kita menjadi negara yang berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.